Bitcoin dominance setelah berhasil breakout selama 2 tahun dan mencapai new highs. Kita bisa lihat ya, saat ini Bitcoin dominance highest ini ada di 48,96, sementara previous high-nya teman, ini hanya ada di 48,91. Itu artinya saat ini ya, officially per hari ini juga kita udah mencapai new highs ya, kita udah berhasil breakout selama konsolidasi selama 2 tahun ya, dari tahun 2021 sampai saat ini 2023 baru akhirnya kita berhasil breakout untuk pertama kalinya. Nah, kira-kira apakah artinya bagi altcoin ya? Jadi kalau misalkan dari Bitcoin sendiri kita memang mengalami pump ya sampai saat ini juga, dan memang masih belum terlihat adanya pertanda reversal kalau misalkan ini adalah top ya, 30.500 ini adalah top, and then kita bakalan balik dan mulai kembali ke area level 26.000. So far kita nggak ngeliat itu terjadi, kita memang saat ini opennya ada di merah, tetapi ya tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan kita masih bisa dipump lagi menuju the next barrier, yaitu di level 31.000 ya. Ini juga adalah signal long yang gue berikan dari kemarin melalui grup VIP BingX ya. BTW kalau misalkan kalian pengen join grup, ini gratis. Jadi gue bakalan ngasih daily outlook untuk Bitcoin di luar dari YouTube video kalau lagi nggak kesempatan buat upload ya. Kalian tinggal daftar BingX saja menggunakan link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Jadi kalian juga bisa lihat nih, saat ini gue memang masih keep open position ya teman-teman ya. Running profit sekitar 67%, dan yang udah copy trade gue melalui aplikasi BingX ini juga otomatis keikutan membuka posisi seperti ini ya. Bagi kalian yang minat untuk City ya, kalian bisa tinggal cek profil gue di sini ya. Sejauh ini udah ada sekitar 985 orang yang follow. City bisa menjadi opsi kalau misalkan kalian entah sibuk kerja atau nggak sempet matengin chart setiap saat tetapi masih ingin trading. Tapi disclaimer juga, kalian bisa unfollow copy trader siapapun kalau misalkan kalian nggak merasa cocok dengan profil resiko mereka. Jadi sebelum kita lanjut mengenai pembahasan Bitcoin dominance, sedikit review aja ya, sedikit pembahasan aja mengenai Bitcoin dominance. Bagi yang belum tahu aja, ini melambangkan dominasi Bitcoin berbanding altcoin. Jadi kalau misalkan dominasinya lagi naik ya untuk Bitcoin ya, maka tekanan ke Bitcoin ya, market cap ke Bitcoin tuh lebih banyak. Pangsa pasar Bitcoin dibandingkan altcoin ya, Bitcoin lebih mendominasi. Money flow dan lain-lain semuanya juga lagi masuk ke dalam Bitcoin ya, sehingga altcoin rata-rata malah berdarah ketika Bitcoin lagi naik. Nah, tapi kalau misalkan Bitcoin dominance turun teman-teman ya, contohnya misalkan ketika di tahun 2021 bulan Juli dia drop seperti ini, di bulan Oktober dia juga drop seperti ini, ya rata-rata altcoin akan mengalami pump teman-teman ya, pump besar-besaran di situ. Sama ketika dari tahun 2021 ya sampai ke Mei 2021 ini kan altcoin lagi jaya-jayanya, dan kalian bisa lihat Bitcoin dominance ini ngedrop parah. Dan saat ini Bitcoin dominance sudah kembali merangkak lagi ya untuk nge-retest resist yang keempat kalinya yang sebenarnya baru saja breakout pagi ini juga. Kira-kira nasib altcoin seperti apa? Jadi logikanya kan kalau misalkan dia udah breakout, maka altcoin kemungkinan kan bakalan berdarah, kemungkinan bakalan drop, dan itu memang apa yang kita lihat saat ini terjadi ya. Jadi kita juga lihat ya, contohnya kita ambil altcoin random, ini adalah Chainlink ya. Kita lihat di kala Bitcoin ngepump ya dari level 28.000 sampai ke level 30.000, si Chainlink ini malah ngedrop teman-teman ya. Memang sebelumnya sempat ngikutin pumpnya Bitcoin juga ke level 30.000 dari 7,1 ke level 7,4. Nah, tapi saat ini aja dia udah hampir balik lagi teman-teman ya ke level sebelum dimana dia ngepump teman-teman. Sementara BTC well masih stay di above teman-teman ya, masih tetap berada di level 29.30.000. Dimana buat link ya harusnya dia bisa stay di level 7.35 teman-teman. Tetapi nyatanya saat ini dia koreksinya bahkan lebih dalam teman-teman ya. Bahkan sebelum dia ada di level pump kemarin di tanggal 9 April aja, saat ini kita udah sejajar di level sebelum kita di pump teman. Sementara Bitcoin masih tetap berada di atas ya, tetap berada di level breakout dia. Koin-koin yang lain juga sama ya, saat ini sedang bleeding. Itulah yang kita saksikan saat ini ya, bahwa dominasi Bitcoin ini makin menanjak teman. Even Bitcoin turun seperti ini, kalian perhatikan Bitcoin dominance tetap naik ya. Karena apa? Karena ya Bitcoin tuh turunnya paling cuma 0,7%, tetapi altcoin bisa turun sampai nih 1,93%. Contohnya DOT juga di sini turunnya sampai 2,48%. Jadi turunnya itu ibaratnya lebih dalam dibandingkan Bitcoin. Tetapi ketika dia naik ya, altcoin juga nggak ngepump teman-teman. Altcoin ngepumpnya masih kalah sama Bitcoin. Jadi sebenarnya dengan adanya breakout ini teman-teman ya,
pastinya sekali lagi ini nggak akan berdampak baik buat altcoin ya pastinya ya. Karena memang dominasi Bitcoin naik, rata-rata money flow masuknya ke dalam Bitcoin, altcoin nggak begitu diperhatiin, altcoin rata-rata diabaikan. Jadi kemungkinan untuk altcoin untuk lanjut bleeding itu ya kemungkinannya besar teman-teman ya. Untuk let's say untuk Chainlink ini nge-retest kembali ke level 6.5 USD. Untuk DOT kembali ngetes area level 5 USD di sini ya, 5 sekian USD. Itu ya kemungkinannya cukup besar teman-teman ya, karena dominasi Bitcoin ini lagi nanjak-nanjaknya. Nah, terus pertanyaannya apakah ini adalah real breakout untuk Bitcoin dominance ya, atau ternyata ini adalah fake out kembali teman-teman ya, sama seperti yang terjadi di tanggal 13 Juni 2022, sama seperti yang terjadi di tanggal 26 Oktober 2021 dan Juli 2021. Dimana kalau misalkan ternyata dari resist ini kita kena reject kembali ke bawah seperti ini, maka altcoin akan kembali ke masa-masa jayanya teman-teman ya. Ya kita nggak bilang bakalan pump ke new all time high, tetapi at least bakalan relay lagi teman-teman ya, kembali ke atas ke level 8 US dollar lagi untuk Chainlink. Terus buat DOT maybe kembali lagi ke level di atas 7 US dollar. Itu akan terjadi kalau misalkan Bitcoin dominance terkoreksi lagi sama seperti di tahun 2022 berulang kali dan 2021 ya. Karena memang ini adalah big resist teman-teman. Meskipun memang ada pertanda breakout, tapi sekali lagi ini adalah big resist selama 2 tahun belakangan ini. Dimana kita so far selalu fail dari resist ini dan ternyata altcoin malah ngepam kembali teman ya. Pertanyaannya adalah itu teman, apakah kali ini altcoin ini bakalan ngepam lagi? Yang which is dimana kita harusnya ngelihat Bitcoin kembali drop lagi ya, Bitcoin dominance kembali terdrop lagi, and then altcoin malah ngerelay lagi, atau ini adalah sebuah real breakout untuk BTC teman-teman ya. Dan kalau misalkan ini adalah sebuah real breakout, maka untuk altcoin ini cenderung nggak begitu bagus karena justru bukan malah upside yang kita dapat, malah kembali ke downside ke level 5 US dollar untuk DOT sendiri maupun untuk Chainlink ini sendiri kembali ke level sekitar 6 US dollar. Pertanyaannya yang mana teman-teman ya? Nah, kalau dari analisa dan pandangan pribadi gue sendiri ya, seperti yang kita tahu ya, most fake out teman-teman ya, itu biasanya hanya sekitar 3-4 kali teman-teman. Fake out yang gue bicarakan ya tiap kali kita menyentuh resist ya, kita terkoreksi setelah itu. Contohnya yang satu ini udah kehitung sekali teman-teman, sekali. Terus yang ini kedua kali teman-teman, ini yang kedua kali, and then ini yang ketiga kalinya. Jadi sebenarnya semakin lama kita dibawa fake out teman-teman ya, maka untuk di titik puncaknya teman-teman ya, di titik puncaknya ini adalah real breakout atau ini adalah real breakdown. Dimana dalam skenario ini kemungkinan besar ya, karena kita memang udah kembali menyentuh resist ini lagi, ya ini akan menjadi real breakout untuk Bitcoin dominance, dimana memang pada faktanya ini tidak akan bagus untuk altcoin. Jadi sebenarnya sama aja ketika gua kasih contoh dari sisi pandang Bitcoin ya. Ini kalian bisa lihat juga ya, ini contoh yang kemarin paling valid ya menurut gue ya. Tiap kali kita dibawa turun ya, yang pertama di sini, yang kedua di sini, and then yang ketiga di sini, lalu yang keempat di sini teman-teman ya. Biasanya 3-4 kali itu udah memasuki puncaknya teman-teman. Itu udah memasuki titik klimaksnya, udah 4 kali fake out, and then in the end kita real breakout terjadi saat ini. Yang ini juga sama teman-teman ya, akumulasi yang di bulan Januari, sekali fake out, 2 kali fake out, 3 kali fake out, and then 4 kali fake out. Dalam kasus ini kita malah ternyata breakdown teman-teman. Jadi rata-rata tuh memang 3-4 kali teman-teman ya. 3 kali kita retest resist, and then kita melakukan fake out. Terus yang keempat kali atau yang kelima kali biasanya, jarang banget sih sebenarnya sampai 5 kali, biasanya mentok-mentok 4 kali ya. Jadi sampai ke titik yang keempat kali, biasanya itu adalah titik puncaknya dan kita akan melakukan real breakdown atau real breakout. Dan dalam kasus ini adalah menurut gue ya sekitar chance 60-70%. Ini adalah real breakout untuk Bitcoin dominance. Karena sebelumnya kita sudah mengalami fake out sebanyak minimal 3 kali ya dalam 2 tahun belakangan ini. Tetapi menurut gue ya masih ada chance untuk altcoin ngepump teman. Lah gimana sih kalau misalkan udah breakout ya harusnya Bitcoin bakalan naik terus. Altcoin harusnya malah bleeding terus. Tetapi kenapa masih ada chance teman? Karena biasanya setelah breakout teman ada yang namanya retest teman. Jadi momen dimana kita melakukan retesting itu adalah altcoin season menurut gue ya. Altcoin masih ada chance teman untuk Link maupun DOT menurut gue sendiri masih ada chance untuk menembus resist atau at least nge-retest resist bagian atasnya lagi. Dalam kasus ini DOT kita akan retest ke area level 7,5 US dollar lagi. Dalam kasus Chainlink maybe retest kembali ke area level 9 US dollar ini lagi.
Tapi setelah itu ya kita lanjut breakout ya. Setelah retest ini ya kita lanjut breakout teman-teman. Yang dimana kalau misalkan buat Chainlink sendiri ini hanya sebuah skenario aja teman-teman ya. Let's say dari sini kita drop, let's say ke level 6 US dollar and then bounce back ke level 9 US dollar and then dari sini kita kembali drop lagi dan bahkan menembus support teman-teman ya menuju new low. Sementara pada saat itu Bitcoin stable aja ya. Bitcoin nggak menuju new low, 16.000 udah last dam teman-teman, tetapi altcoin malah menuju new low. Itu yang akan kita alamin ya, sama seperti DOT juga. Dari sini let's say nge-retest kembali ke 7 US dollar and then next menuju new low. Itu yang akan terjadi kalau misalkan ternyata memang Bitcoin dominance ini adalah real breakout dan kita menuju the next target. Nah, the next target ini ada di level berapa? Ya kita tinggal tarik aja teman-teman ya dari patternnya, pattern sideways-nya ini untuk mengukur target dari breakout dia. Jadi kurang lebih kan dari sini ke sini ya. Ini sideways yang kita alamin selama 2 tahun, kita ubah aja ini menjadi breakout target kita. Maka untuk the next breakout ini akan mencapai level 58% dominasi untuk Bitcoin, di mana ini adalah previous teman-teman, previous support balik lagi di tahun 2020 bulan Agustus, di mana ini adalah low teman-teman ya, low and then kita langsung ngepump setelah itu menuju ke level 72% ya sebelum akhirnya altcoin season terjadi. Ini kita akan retest lagi kembali ke dalam area tersebut sebagai the next big resist untuk Bitcoin dominance, di mana yang diekspektasi setelah menyentuh resist tersebut ya kita terkoreksi and then altcoin season akan terjadi lagi. Ya kalau misalkan udah masuk ke dalam fase BTCD 58%, pada saat itu mungkin Link maupun DOT itu udah berada di titik masa kelam yang paling dalam, termanya mungkin udah di sekitaran 3 something US dollar untuk DOT, maybe Link udah di sekitaran ya sama 3 US dollar sampai 4 US dollar juga, dimana rata-rata orang akan bilang pada saat itu altcoin udah bakalan scam dan lain-lain, padahal pada faktanya maybe itu adalah bottomnya untuk altcoin ya, bukan bottomnya untuk Bitcoin. Menurut gue Bitcoin udah ngebottom di level 16.000. Gak taunya dari sono kita kena reject and then altcoin kembali terpam lagi. Gak taunya altcoin season udah dimulai ya sepanjang tahun 2026, 2027 mungkin pada saat itu altcoin kembali berjaya and then orang-orang malah menyesal tidak membeli altcoin pada saat itu. Jadi ya sebenarnya itu sih teman-teman, itulah ya, siklus yang sebenarnya kita alamin yang mirip-mirip juga terjadi di tahun 2020 ya. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga analisa ini bisa membantu. Kalau menurut kalian analisa ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Paling itu aja dan seperti biasa sampai jumpa di next video.